sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Kini Xiaoyan berdiri di atas altar dengan tangan di belakang punggung lalu menatap ke langit. Xiaoyan berkata, "Itu tidak penting lagi." Leluhur menjawab, "Saudaraku, kamu tidak jujur. Aku tahu mereka mengejarmu. Lalu mengapa Anda ingin menyakiti sekte boneka dewa? Sekte boneka dewa kami tidak mengenali Xiongtai. Jadi tidak mungkin ada ketidakadilan atau permusuhan dengannya. Lalu bagaimana mereka bisa sampai di sini?" Leluhur Belang berkata dengan percaya diri. Namun ia merasa bahwa Xiaoyan sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Kemudian ekspresi cemas dan bingung terlihat di wajahnya. Memang tidak ada kebencian atau permusuhan di antara sekte kami dan mereka. Jadi tidak masuk akal. Mengapa mereka menyerang dengan terlalu banyak pasukan seperti itu? Saat ini, mari kita pikirkan apa yang harus dilakukan. Xiaoyan lalu mengerutkan kening. Leluhur Belang memandang Xiaoyan, lalu dia terdiam beberapa saat. Ia berkata, "Aku benar-benar tidak tahu kenapa Xiaoyan begitu melankolis. Semuanya dimulai karena dia. Mereka semua pasti ditujukan pada Xiaoyan, namun dia tidak mengakui bahwa mereka datang untuknya. Cara terbaik bagi Xiongtai saat ini adalah maju dan menyelesaikannya secara pribadi." Leluhur bergumam, "Ya Tuhan, sekte boneka tidak bersalah. Jika aku maju ke depan, mereka pasti akan mengincar saya. Jumlah mereka sangat banyak, saya tidak bisa mengalahkannya." Xiaoyan mengangkat bahu tak berdaya dan berkata itu. Leluhur menjawab, "Tapi ini tidak ada hubungannya dengan sekte boneka dewa kita." "Tidak masalah apakah ada hubungan atau tidak. Sekarang saya harus memikirkan cara. Karena nyamuk setan ini sangat besar, dan jika ini terus berlanjut, sekte boneka Shen akan dihancurkan." Xiaoyan berkata dengan ekspresi gelisah. Ekspresi leluhur Belang itu nampak serius. Saat ini, semua murid sekte boneka Shen telah memulai perang. Kemudian terdapat suara padat di udara. Namun larva darah raksasa tidak dapat menemukan Xiaoyan. Ia sepertinya tidak akan menghentikan pembunuhannya. Dan nyamuk setan yang menyerang tampaknya setelah kehilangan aroma darah. Mereka juga memasuki kondisi manik. Alasan kenapa Xiaoyan melakukan seperti ini adalah sekte boneka ini bukanlah orang baik, kecuali satu sang leluhur. Namun kali ini Xiaoyan tidak ingin sepenuhnya menghapus sekte tersebut. Tapi bisakah mereka bertahan atas serangan ini? Namun itu juga tergantung pada penciptaan yang dilakukan sekte boneka Shin. Pertempuran di udara secara bertahap, kemudian menuju ke arah bintang. Ketika Xiaoyan pertama kali memasuki sekte boneka Shin, ia hanya melihat beberapa angka. Namun saat ini, di dua rongga mata bintang tengkorak yang mirip lubang hitam, sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti belalang. Bahkan Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya melihat ini. Inilah alasan mengapa sekte boneka Shen terkenal di dunia kuno keabadian dan iblis. Dan ini ada benarnya juga. Lalu sosok-sosok yang keluar ini semuanya adalah boneka dewa. Dan mereka tidak takut tetap hidup ataupun mati. Jangan khawatir, kekuatan bertarungnya akan menjadi lebih menakutkan. Itu didukung oleh sejumlah besar keluarga dan kekuatannya memang sulit dikalahkan. Karena memang seluruh orang bisa menjadi anggota peti mati sekte boneka dewa mereka. Tentu saja karena ini, semakin sedikit orang yang berani memprovokasi sekte boneka Shen. Pada saat ini, di rongga mata itu tiba-tiba sebuah tangan besar terulur. Dalam satu gerakan, selusin boneka dewa ditangkap dan kemudian terseret ke dalam kegelapan. Jika jaraknya lebih dekat, Anda dapat mendengar suara klik yang datang dari kegelapan, dan itu tampaknya berasal dari patah tulang. Keluarlah lebih cepat. Kamu ada di mana? Larva darah raksasa itu menciptakan kebijaksanaan spiritual. Dia tidak bodoh, tapi yang pasti juga tidak pintar. Lalu pada saat ini, ia hampir kehilangan akal karena tidak dapat menemukan Xiaoyan. Namun Xiaoyan dapat melihat larva darah raksasa yang tidak bisa merasakannya. Kemudian giok tersembunyi saat ini muncul di tangan Xiaoyan. Dan apa yang diberikan Ki padanya memang sangat efektif pada saat bertarung melawan leluhur Belang. Ia juga menggunakan kekuatan dewa asli, dan sehingga larva darah raksasa juga tidak dapat menemukannya. Ini cukup membuktikan bahwa efek batu giok tersembunyi di pinggang Xiaoyan sangatlah bagus. Saat ini Xiaoyan terus melihat larva darah raksasa. Nampak tubuh besar itu, dan tubuh dewa aslinya hampir menjadi Genshin.
Hanya saja baunya agak aneh, dan vitalitas yang Xiaoyan rasakan juga aneh. Itu bukan seperti benda mati atau benda hidup, dan tampaknya sama sekali tidak tertarik pada darah lain. Saat ini, sejumlah besar nyamuk setan berdatangan, dan sosok yang ingin pergi terpaksa kembali ke sekte boneka Shen. Nyamuk setan mengaum di tengah-tengah sekte boneka dewa. Tapi sekte boneka Shen juga bukan vegetarian. Inilah saatnya mereka menunjukkan warisan suatu sekte. Di antara para dewa ini, masih ada suasana yang penuh semangat. Di antara suatu tembakan, itu cukup kuat untuk membunuh nyamuk setan. Hanya saja saat ini jumlah nyamuk setan sangat banyak, dan nyamuk-nyamuk setan ini sangat terorganisir. Mereka tahu bagaimana bekerja sama satu sama lain, dan mereka juga membunuh boneka dewa ini dengan gila-gilaan. Monster tingkat rendah ini, Anda berani mengganggu sekte boneka dewa saya? Tiba-tiba, suara rendah yang sepertinya bergema di seluruh kerangka bintang tiba-tiba meledak. Dan sumber suaranya letaknya di salah satu lubang hitam di rongga mata. Mereka baru saja menangkap beberapa boneka dewa, dan mereka seperti mengeluarkan suara mengunyah. Saat ini, leluhur Bodhidharma sudah bangun, dan kini wajah leluhur Belang berangsur-angsur menjadi gelap. Secara tidak sadar, di sekitar altar, kini banyak tokoh muncul dan nampak tidak jelas. Namun faktanya kini Xiaoyan bisa merasakan segalanya. Saudara laki-laki, peti mati ini tidak dapat dirusak. Bisakah Anda mengikuti apa yang saya katakan? Simpan dia di sekte boneka Shen. Saya akan membantu Anda memelihara dan menyempurnakannya. Sambil berbicara, leluhur Belang tertawa. Saat ini, ada boneka dewa berdiri di sampingnya. Dalam tatapan Xiaoyan, kepala leluhur Belang itu tiba-tiba terbuka seperti kelopak dan terbelah menjadi 8 kelopak. Lalu dia membungkus sosok dewa di sebelahnya dalam satu gerakan. Dan segera terdengar suara mengunyah, lalu terdengar seperti suara retakan tulang. Sesudah ia memakan itu, leluhur Belang kembali ke keadaan semula. Ia masih menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Ini sepertinya ilusi, dan seperti tidak terjadi apa-apa. Cara berkultivasinya, ada juga cara yang benar, dan ada juga cara yang jahat. Dengan cara berlatih yang seperti itu, maka apakah dia manusia dan hantu sudah tidak bisa dibedakan lagi? Peti mati ini menjadi milikku. Xiaoyan selesai berbicara, lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih peti mati merah. Tapi saat berikutnya, peti mati berwarna merah itu tiba-tiba terangkat dengan daya isap yang kuat. Namun Xiaoyan yang memiliki guntur ekstrim pun dengan kecepatan itu saja tidak cukup untuk mengimbangi. Terlebih lagi, Xiaoyan masih memiliki Sudong Zihun. Ia lalu melangkah dengan telapak kakinya dan mencoba untuk menghentikan peti mati merah berisi klon Zuke. Xiaoyan langsung melemparkan itu ke celah lubang kosong. Brengsek, kembalikan peti mati merah itu padaku, itu bonekaku. Leluhur Belang mengeluarkan suara mendesis. Saat ini, bola matanya bergerak tidak teratur di rongga mata. Tapi saat ini, Xiaoyan merasakan krisis di hatinya. Dan langsung segel bintang 9 berkedip di antara alis Xiaoyan. Kekuatan simbiosis membukalah. Lalu matanya tiba-tiba terbuka, dan itu memperluas kekuatan bintang di mata Xiaoyan. Saat Xiaoyan meledak dengan kekuatan dalam sekejap. Kemudian ia melihat leluhur Belang tiba-tiba muncul di hadapannya, lalu kepalanya berubah menjadi 8 kelopak lagi. Tapi Xiaoyan tidak menghabisinya, dan malah sebaliknya, mereka semua menjarahnya, lalu menusuk tubuh Xiaoyan. Jijik. Akhirnya tubuh yang cocok muncul. Leluhur Belang mengeluarkan suara aneh, dan ini sangat berbeda dari suara sebelumnya. Ia terlihat seperti monster. Kekuatan macam apa ini? Mengapa saya tidak bisa bergerak? Xiaoyan menunduk dan melihat, dan meski dia tidak memahami larangan tersebut, tapi itu adalah sebuah penemuan. Di bawah tubuh ini, sebenarnya merupakan batasan yang sangat besar. Namun aktivitasnya dibatasi saat ini, dan pada saat yang sama, di lubang hitam rongga mata, tiba-tiba sesosok bergegas keluar, dan arahnya juga langsung menuju Xiaoyan. Sekte boneka Shen ternyata adalah umpan seseorang.